Baik, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh menyadari bahwa kami memiliki banyak sekali kelemahan, sehingga dalam suasana yang penuh dengan pergumulan seperti ini, kami seringkali terhalangi untuk melihat betapa besarnya Engkau di dalam hidup kami. Malam hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan menyerahkan seluruh hati dan pikiran kami, supaya Engkau ngajari kami dengan firman-Mu dan menolong kami memahami kebenaran-Mu, sehingga kami hidup di dalam keserupaan dengan anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau hadir dan mengajarkan kami kebenaran-kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam Bapak Inang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sesuai dengan susukara di jadwal kita, diambil dari Roma pasal 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-42. Jadi demikian bunyi firman Tuhan. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Jadi saya melanjutkan bacaan sampai di ayat yang ke-44. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya akan coba mengawali apa yang menjadi diskusi PA kita itu dari konteks yang menjadi perikop kita. Jadi perikop kita Markus pasal 12 ayat yang ke-41 sampai 43 itu terletak di dalam konteks perdebatan Yesus dengan para pemimpin Yahudi. Mulai pasal 11 ayat 27 sampai pasal 12 ayat 44. Nah, perdebatan itu berisi tentang beberapa pertanyaan. Ada yang bertanya tentang otoritas Yesus, mulai pasal 11 ayat 27 sampai 12 ayat 12. Lalu ada kelompok orang-orang Saduki dan Herodian yang bertanya tentang boleh tidak membayar pajak kepada kaisar. Lalu kemudian ada diskusi yang ketiga, yaitu pertanyaan mengenai kebangkitan orang mati. Apakah nanti orang yang sudah meninggal itu betul-betul bisa bangkit? Karena orang Saduki tidak percaya dengan kebangkitan tubuh.
lalu kemudian diskusi dilanjutkan dengan pertanyaan tentang perintah yang agung. Dari semua perintah Musa, perintah mana yang paling besar? Dan kemudian dilanjutkan lagi kepada diskusi yang berkaitan dengan Yesus menyebut dirinya itu sebagai Mesias. Lalu mereka bertanya, apa hubungannya dengan Daud? Sebab itu Yesus menjelaskan apa hubungannya dengan Daud sebagai jawaban atas pertanyaan tentang kemesiasan Yesus. Lalu di pasal 12 mulai ayat 38 sampai 44, Yesus memberi kesimpulan, dan kesimpulannya itu sederhana, bahwa hati-hati terhadap orang-orang Farisi, para scribe atau ahli Taurat, sebab mereka itu suka duduk di depan, suka jalan di pasar-pasar untuk dapat penghormatan, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang menindas janda-janda miskin. Jadi ini adalah cara hidup yang penuh dengan kemunafikan. Lalu Yesus menutup semua diskusi itu dengan menjelaskan hati-hati dengan kemunafikan, sebab kemunafikan itu rentan menyerang setiap orang percaya. Lalu Yesus mengajak muridnya melanjutkan percakapannya dengan duduk dan melihat apa yang terjadi di depan pintu gerbang Bait Allah di Yerusalem. Dan di sana orang keluar masuk, dan mereka itu beribadah, lalu mereka sepulang dari ibadah itu memberi persembahan. Nah, saya mau lihat, tolong dilanjutkan. Nah, berikutnya kesimpulannya berarti apa yang terjadi di atas tadi, diskusi dan perdebatan, itu terjadi di Bait Allah di Yerusalem. Yang kedua, diskusi itu terjadi bergelombang dengan berbagai macam tokoh. Ada ahli Taurat, ada imam kepala, ada orang Farisi, ada kelompok Saduki, ada orang Herodian, dan lain sebagainya. Jadi diskusi yang panjang sekali bersambung, diakhiri dengan kesimpulan tadi. Tolong lanjut lagi. Tolong dilanjutkan, Pak. Nah, saya mau mengajak kita melihat plot cerita yang sedang terjadi di dalam perikop kita. Perikop itu bunyinya begini di ayat 41. Pada suatu kali, sebetulnya di terjemahan yang lain ini di waktu yang sama, setelah Yesus berdebat dengan banyak sekali tokoh tadi, peristiwanya berlanjut, hanya diterjemahkan oleh LAI. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadap peti. Nah, jadi ini sekarang Yesus masih tetap di lokasi yang sama di Bait Allah, lalu duduk menghadap pintu gerbang Bait Allah, dan di sana ada peti persembahan. Lalu kemudian saya mau jelaskan tentang memberi dalam konteks Perjanjian Lama, supaya kita paham apa yang terjadi di dalam teks tadi. Sebetulnya di dalam PL memberi itu hanya ada 3 jenis. Yang pertama disebut persembahan khusus, itu sifatnya sukarela, ini dipakai untuk tujuan-tujuan khusus. Yang kedua itu ada persembahan korban, ini sifatnya wajib untuk pengampunan dosa. Yang ketiga itu ada persembahan persepuluhan, ini juga khusus diberikan kepada kelompok yang khusus, yaitu suku Lewi, anak yatim piatu, dan janda miskin. Jadi perhatikan, ada 3 jenis memberi di dalam Perjanjian Lama. Lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Tetapi kemudian kenapa di Bait Allah itu ada peti persembahan? Selain 3 yang memberi tadi yang diajarkan di dalam PL, lalu apa itu peti persembahan itu? Nah, peti persembahan itu memang peti yang diletakkan di depan pintu Bait Allah. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memberi donasi. Biasanya donasi untuk apa? To maintain a temple of worship. Itu untuk memelihara ya Bait Allah tadi, gedungnya, mungkin itu kalau ada catnya ya catnya, juga untuk kemudian membiayai para imam, dan juga furnishing dan lain sebagainya. Jadi dibuatlah kotak persembahan, orang diberikan kesempatan untuk memberi secara sukarela, selain 3 persembahan yang sudah diajarkan di dalam Perjanjian Lama tadi. Nah, lalu kemudian ada istilah lagi, koin persembahan.
Minta maaf, saya agak batuk-batuk. Bapak Inang yang dikasihi Tuhan, perlu diingat bahwa waktu itu belum ada uang kertas dan belum ada digital money atau virtual money seperti sekarang, sehingga orang bisa kasih persembahan melalui OVO, melalui GoPay dan lain sebagainya. Dan yang perlu diingat juga tidak ada amplop, sehingga semua uang pada waktu itu adalah uang dalam bentuk koin. Maka persembahan itu berarti menyemplungkan koin ke dalam kotak tadi. Dan perhatikan, semakin berisik, semakin kencang bunyinya, semakin banyak pemberiannya. Makin gak rame, makin sedikit pemberiannya. Nah, lanjutkan. Lalu kemudian orang-orang kaya, kata ayat yang berikutnya, perhatikan ayat yang ke-41 bagian B. Banyak orang kaya memberi jumlah besar. Nah, perhatikan. Banyak orang kaya memberi atau memasukkan, sebetulnya itu diterjemahkan dari kata Yunani balo, itu throwing, itu dilemparkan. Jadi cemplungkan dengan bertenaga, begitu kira-kira. Kemudian tujuannya apa? Berarti tujuannya supaya orang dengar. Kenapa? Karena makin rame berarti makin tahu bahwa jumlah yang dicemplungkan banyak. Kemudian ayat berikutnya itu datang orang miskin. Nah, perhatikan ayat yang berikutnya 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser. Nah, 2 peser itu atau peser itu adalah nilai uang terkecil dari mata uang Roma Yunani pada waktu itu. 2 peser itu sama dengan 1/64 upah sehari kerja. Nah, kalau kita baca Matius 20 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6, Yesus pernah menggaji orang yang bekerja di kebun anggurnya itu 1 hari 1 dinar. Berarti itu 1/64 upah per hari kerja, itu sangat kecil. Artinya 2 peser itu uang yang sangat-sangat tidak bernilai. Kalau dilanjutkan 0,02 dinar saja, sangat kecil. Lalu kemudian Yesus memuji persembahan perempuan miskin ini. Nah, kemudian pertanyaannya, apa kaitannya dengan penyembahan dan persembahan? Sebab tema kita adalah penyembahan dan persembahan. Nah, nanti saya harap kalau saya kebanyakan waktu, tolong diingatkan. Saya hanya sampaikan 3 poin saja. Setelah itu saya berhenti, dan kalau ada diskusi kita diskusi. Kalau begitu, kita memahami 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, memberi itu adalah masalah motif, bukan jumlah. Giving is about motive, not how much. Jadi, bedakan antara giving more, memberi banyak, dengan giving better. Ini sekali lagi, memberi banyak itu tidak salah, tetapi memberi baik itu lebih penting. Ini begini, perhatikan janda miskin itu. Dalam kemiskinannya dikatakan di ayat yang terakhir itu, ia memberi semua yang dia punya. Ia tidak butuh apapun. Dia itu tidak butuh penerimaan, dia tidak butuh penghargaan seperti orang-orang yang sebelumnya yang memberi. Dia hanya memberi sebagai wujud syukur kepada Allah. Jadi memberi itu mengenai motif, bukan mengenai berapa banyak. Banyak pun yang kita beri, kalau motifnya salah, itu tidak bernilai di hadapan Allah. Ini mengenai apakah saya melakukannya dengan motif yang benar. Motif yang benar itu apa saja? Bersyukur. Sebab tidak ada yang ada padaku yang tidak berasal dari Tuhan. Maka ketika saya memberi, sebetulnya tidak sepatutnya disebut memberi. Sebab saya hanya mengembalikan apa yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya kelola. Jadi, giving is about motive. Ini tentang motif. Maka tiap orang mesti menyelidiki hatinya. Apalagi ini adalah dana yang didonasikan. Untuk apa? Untuk kebutuhan komunitas, kebutuhan bait Allah, atau kebutuhan gereja zaman sekarang. Sehingga kalau ada di antara kita yang memberi, perlu diingat prinsip pertama ini, bahwa memberi itu tentang motif. Kalau kita bisa memberi banyak,
lebih baik, sebab ada prinsip di dalam 1 Korintus yang diajarkan juga oleh Paulus, memberi dari apa yang ada padamu. Jadi tiap orang punya keberadaan yang berbeda-beda, tetapi tiap-tiap orang harus mengukur motifnya sendiri-sendiri. Jadi itu prinsip yang pertama, berilah kepada Allah dengan motif yang benar. Why? Because giving is about motive. Ini bukan perkara how much. Yang kedua, coba perhatikan yang kedua. Yang kedua, memberi itu bicara tentang prioritas. Coba kita lihat bagian-bagian yang lain tentang ajaran Yesus. Misalkan di dalam Matius pasal 6 ayat 19. Nah, Yesus itu kemudian memperhatikan sesuatu yang menarik dan mengajarkan di sana bahwa harta itu bisa dicuri dan ngengat bisa merusakkannya. Kalau begitu, uang, harta menurut perspektif kerajaan Allah sifatnya itu temporer dan koruptif. Dia itu bisa rusak, dia bisa dicuri orang, dan bisa kapan saja meninggalkan kita. Lalu kalau kita baca Matius pasal 19 ayat yang ke-21, itu ada diskusi antara seorang muda yang kaya sekali, yang sampai sekarang tidak tahu siapa kita namanya, lalu kemudian ketemu dengan Yesus dan bertanya, Guru, sampai dia sujud menyembah. Dan perhatikan, tidak boleh dalam kultur Yahudi orang sujud menyembah orang. Kenapa? Karena ini berarti syirik, ini berarti menuhankan manusia. Orang muda kaya tadi sampai tunduk menyembah Yesus dan bilang, apa yang kulakukan supaya aku beroleh kerajaan Allah? Lalu Yesus menjawab dan berkata, apa yang diajarkan oleh Musa? Kasihi bapakmu, kasihi Tuhan Allahmu, lakukan ini, lakukan itu. Lalu kemudian Yesus bilang, kalau begitu buat itu. Dan laki-laki muda itu bilang, semua sudah kulakukan sejak kecil, tidak ada yang kurang, perfect. Jadi kemudian Yesus menjawab lagi, kurang satu. Yang satu itu apa? Karena kau kaya, pulang, pergi, pulang dan jual semua hartamu, lalu ikut saya. Lalu kemudian anak muda kaya tadi pergi dan tidak ngomong lagi apapun kepada Yesus sampai hari ini. Jadi ini bukan perkara kita itu harus menjual semua yang ada pada kita. Ini perkara prioritas. Perkara apakah saya itu mengutamakan kerajaan Allah atau my own comfort. Jadi ini perhatikan, bagi janda miskin tadi memberi dan setelah itu tidak ada lagi apapun untuk dirinya selain mengandalkan Tuhan. Karena itulah hidupnya untuk hari itu, 2 peser itu. Tapi bagi kita kadangkala terbalik. Kalau janda miskin tadi beri dulu, setelah itu nggak tahu apa untuk dirinya. Kalau kita itu seringkali puaskan diri dulu, sisanya baru kasih kepada Tuhan. Nah, ini adalah tentang prioritas. Janda miskin itu dipuji dan ini adalah bagian dari ibadahnya. Sebab apa? Sebab dia tahu tentang mana yang lebih priority antara my own comfort atau the kingdom of God. Pelayanan itu atau hidup saya, kenyamanan saya atau atau kerajaan Allah. Jadi ini adalah spirit. Ini bukan berarti kita harus menjual yang kita punya lalu kasih ke gereja, apalagi masa pandemi seperti sekarang. Jangankan untuk memberi, untuk bertahan hidup pun kita sudah bersyukur, dan kita akan menjadi sulit ketika membicarakan memberi dalam suasana yang seperti ini. Tetapi kalau kita memberi, perhatikan spiritnya, harus dilakukan sebagai sebuah priority, bahwa God's kingdom lebih penting, atau gereja lebih penting, atau ada orang-orang lain yang membutuhkan lebih penting. Sehingga saya itu kemudian memberi bukan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini yang maksud saya, ini mesti jelas bagi kita. Karena kadangkala my own comfort ini lebih penting. Ya, masa saya nggak dapat duluan? Ya, saya harus dapat duluan. Kemudian orang lain menjadi yang berikutnya. Yang ketiga, itu bagian yang ketiga. Nah, yang ketiga, karena nanti ada diskusi sehingga saya menyampaikan garis-garis besarnya saja.
Yang ketiga, memberi itu indikator kematangan spiritual. Indikatornya kalau kita dewasa itu salah satunya adalah dengan memberi. Jadi perhatikan, janda miskin tadi memberi semua yang ada padanya, yang adalah seluruh nafkahnya katanya, seluruh nafkahnya. Setelah itu, dia bagaimana? Ia bergantung pada pemeliharaan Allah. Tadi saya sudah katakan. Jadi, rupanya begini, uang itu bisa memberikan kepada kita self-esteem, rasa percaya diri. Maka kalau kita nggak punya uang kurang pede, tapi kalau punya uang jadi pede, sebab uang bisa memberi self-esteem. Uang juga bisa memberi kelonggaran. Kalau kita punya uang jadi longgar, bisa jalan kemana-mana. Tapi kalau nggak punya uang, jangankan jalan, di rumah pun sempit. Karena kita nggak punya uang. Uang bisa memberi kelonggaran. Uang juga bisa memberi rasa aman. Sebab kalau nggak ada uang, kita rasa nggak aman. Ada banyak yang harus kemudian kita amankan. Yang berikutnya, uang bisa menyebabkan kita atau menolong kita mencapai tujuan-tujuan kita. Termasuk tujuan-tujuan yang bersifat psychological. Misalkan penghargaan, misalkan rasa hormat, misalkan kekaguman, misalkan penilaian sosial dari orang-orang di sekitar kita. Uang bisa memberi itu semua. Tetapi sekali lagi yang perlu diingat adalah janda miskin itu di dalam lingkungan dan kultur sosialnya orang Yahudi, apalagi janda, sebab wanita itu termasuk orang yang tidak dihitung. Dalam bahasanya sederhana disebut sebagai properti. Wanita itu seperti properti saja, apalagi janda dalam masyarakat waktu itu, bukan sekarang. Jadi kalau begitu, untuk apa janda itu memberi kalaupun punya banyak? Toh dia tidak akan dapat penghargaan sosial. Wong memang dia tidak punya status sosial. Dia hanya perempuan. Lalu kalau begitu, kenapa dia memberi? Ya karena dia itu memahami betul bahwa ini adalah milik Allah yang harus saya kembalikan. Orang dewasa yang bisa melakukan itu. Kalau kita baca misalkan Lukas 16, maka di sana itu ada cerita tentang bagaimana kita itu mengelola mamon. Dan kemudian Yesus berkata, barang siapa tidak setia, tidak jujur dalam hal-hal kecil, tidak jujur dalam hal mamon, tidak akan mendapatkan harta yang sejati. Jadi, kalau kita itu tidak setia, Owl itu terlampau pelit karena terlalu memikirkan diri sendiri, maka itu tanda bahwa kita itu memang belum bertumbuh dewasa. Kenapa? Ya kita belum bisa dipercaya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Belum bisa dipercaya untuk diberikan oleh Tuhan hartamu yang sesungguhnya, yaitu kerajaan Allah. Jadi uang dan memberi itu adalah indikator kematangan rohani. Kalau dia itu matang secara spiritual, dia punya keleluasaan, punya pemikiran yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda terhadap uang, sehingga dia itu memberi adalah lifestyle orang-orang percaya yang bersyukur kepada Allah. Jadi 3 hal ini yang menjadi diskusi kita malam hari ini. Itu dulu dari saya. Nanti kalau ada diskusi saya akan tambahkan jika saya bisa. Kalau tidak ya kita skip dulu, nanti saya tambah lagi. Silakan. Iya, terima kasih untuk Pak Untung yang sudah menyampaikan uraian tentang persembahan dan panggalangon nasitong. Tuma ibu gihitariap, sonari iberihan nami panorang hubata isi-isi na sihol marsukun atapi memberi kesaksian nalaho saling melengkapi hita seroh bagasni pangarusyon ta soal topik on. Berihan nami panorang ben hita.
Ya, jadi halani dong do onom sektor, anggo dong do hitahun sektor sada, iberihan nami panorang lebih memberi per sektor sada, anggo boy namin paling tidak sada sa sektor. Benesam, misalnya siam nahun sektor sada, adong do per sektor sada na dihut ya anggo lapi dong per sektor sada. Dome dong. Sektor sada kosong jum dong. Oh, kosong zoom tene. Oke. Ako na sektor onom mas, sektor onom. Lompat ke sektor onom. Bersiap-siap sektor opat. Dong do per sektor onom. Kecuali porhanger mage. Ulang meter porhanger lebih masukun kan? Ada? Bagaimana? Ang gusto na ay sektor 3 silahkan lang pala ituduh-tuduh sektor di sini. Nah, jadi ketahuan sa sektor sada lang dong di bani zoom tin Keluar 5 juta lah kredit. Oh. Bodo? Ise menukun ise. Raymond. Oke. Iya, bani sama Raymond Simanjuntak, Undeli Serdang, silahkan. Ya, terima kasih. Ya. Ini memang topik yang sudah sangat sering ya kami diskusi. Kira-kira apa yang pertanyaan kita ya gitu. Karena memang ini sudah menjadi topik yang sering dibahas, tinggal memperbaiki pelaksanaannya. Ya, tapi ada satu pertanyaan buat Pak Untung. Ada nggak ya caranya atau bagaimana ya kita bisa melihat atau menilai bahwa persembahan yang diberikan itu memang tulus dari hati, bukan karena menjaga apa kata orang atau dipengaruhi kebiasaan atau dipengaruhi oleh budaya gitu. Apalagi kalau di gereja-gereja kesukuan biasanya kan banyaknya orang mau berpala-pala memberi, tetapi orang yang berpala-pala memberi belum tentu karena kematangan rohani. Nah, ada nggak ya trik atau cara yang bisa kita pakai untuk menguji ketulusan hati di dalam memberi itu? Terima kasih. Ya, kalau nggak salah tangkap saya tadi, ini dari Ibu Boru Purba, selamat persiapan untuk kelahiran ya, minggu depan. Ya, jadi kalau tidak salah tangkap saya, mungkin maksudnya itu, kalau salah nanti diperbaiki ya, indikator untuk kita sendiri ya, menguji diri kita sendiri apakah kita tulus ya. Itu Pak Untung. Bagaimana caranya kita meyakinkan bahwa memang yang kita lakukan itu persembahan kita benar-benar tulus gitu. Silahkan Pak, langsung saja kepada Pak Untung. Ya, saya tangkapnya itu dua, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk diri orang lain. Tapi yang pertama, kalau untuk diri kita, alat ujinya itu ada di dalam diri kita, yaitu hati nurani yang dibersihkan oleh Roh Kudus. Sehingga kita sendiri yang memiliki timbangan di sana, apakah saya itu sedang tidak dalam posisi nol, tapi saya sedang dalam posisi yang menyimpang karena saya memberi tidak dengan tulus, mengharapkan berbagai macam berbagai macam imbalan-imbalan, baik itu return yang bersifat sosial maupun return yang bersifat psychological. Nah, ini yang kemudian kalau bagi diri sendiri. Tapi kalau bagi orang lain, memang ada seperti tadi budaya gereja dan kultur gereja yang perlu dalam tanda kutip didudukkan lagi untuk kemudian dievaluasi secara teologis. Misalkan kita punya budaya dengan memberi, misalkan untuk pesta begitu ya, yang pernah saya hadiri. Orang-orang yang tertentu itu ketika mereka itu diminta memberi, kita itu kemudian memberikan ulos kepada orang itu, atau memberikan dayo kepada orang itu, atau kita memberikan sesuatu yang menyebabkan orang itu dalam tanda kutip dia mesti harus memberi karena sudah diberi.
Nah, yang hal seperti ini yang mesti menurut saya kita sebagai institusi gereja lah, setidaknya Padang Bulan itu kemudian membersihkan hal itu supaya apa? Supaya ketika orang memberi bukan karena itu, sebab seperti itu tidak diajarkan oleh Alkitab. Nah, kalau kita baca misalkan prinsip-prinsip dalam 2 Korintus itu, pasal yang ke-9 misalkan mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14, itu kan ada prinsip-prinsipnya yang ada di sana. Yang pertama dengan sukarela. Nah, kalau orang itu didatangi lalu diberi sesuatu dalam tanda kutip misalkan ulos saja, maka apakah prinsip sukarela itu terpenuhi? Belum tentu, bisa iya, bisa tidak. Yang kedua, bukan hanya prinsip sukarela, tapi yang kedua adalah prinsip yang ada padamu. Nah, ketika orang itu ditodong, dimintai, apakah itu tidak melanggar prinsip yang ada padamu? Nah, bisa saja iya, bisa saja tidak. Tapi yang jelas, ini harus kemudian dievaluasi cara gereja itu dalam tanda kutip mengajari jemaat untuk memberi. Tidak boleh menggunakan cara-cara yang seperti itu. Saya pernah soroti juga misalkan seperti lelang. Lelang itu juga bukan cara memberi yang biblikal, sehingga kita itu bersyukur karena sudah lama tidak ada lelang di gereja kita. Jadi prinsipnya adalah seperti yang ada di dalam 2 Korintus pasal 9 tadi, bahwa memberilah dari apa yang ada padamu, memberilah dengan ucapan syukur, dengan sukacita dan sukarela. Kenapa? Karena yang memberi dengan prinsip itu, nanti Tuhan itu akan memberlakukan prinsip tabur tuai. Makin banyak menabur, makin menuai. Ini bukan manipulasi, tetapi ini janji firman Tuhan. Jadi jangan memberi juga untuk mengharap Tuhan kasih, karena itu jadi manipulatif. Memberilah karena kita punya prinsip tabur tuai. Banyak nabur, banyak nuai. Itu, makasih Pak. Iya, terima kasih. Mungkin lebih kurangnya bisa dimaklumi. Ini ada, sebelum sampai kepada penanya yang lain, Pak Untung, ada yang bertanya melalui YouTube ya. Ada yang melalui YouTube. Yang pertama, apakah persembahan harus melalui gereja? Itu pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah ada sekarang ini yang bisa dianggap sebagai profesi kaum Lewi? Nah, ini pertanyaan dari ya. Yang kedua, apakah dalam kehidupan gereja sekarang ini ada yang bisa dipersamakan dengan suku Lewi yang hidup dari persembahan? Terima kasih. Itu dia. Iya. Baik, terima kasih. Jadi ada di sini. Oke, ya, rupanya ada juga di YouTube. Saya cek di YouTube. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, apa bunyinya? Apakah semua persembahan harus melalui gereja? Jadi memang tidak harus, tapi kita Alkitab mengajarkan prinsip menaburlah di tempat yang subur atau menaburlah di tanah yang subur. Tanah yang subur itu bisa beberapa macam. Yang pertama bisa gereja sebagai sebuah institusi. Yang kedua bisa saja lembaga-lembaga pemberitaan Injil atau pemberita Injil, di mana mereka itu ada di garis depan memberitakan Injil. Itu bisa menjadi tempat untuk kita menabur, dan itu adalah tanah yang subur. Kemudian bisa saja misalkan ada orang yang punya panggilan khusus memberi kepada misalkan seperti panti asuhan dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya adalah taburlah di tanah yang subur. Kalau gereja kita adalah tanah yang subur, itu berikanlah kepada gereja. Karena memang tidak ada ajaran khusus di dalam PB yang mengajarkan untuk memberi kepada gereja. Walaupun Paulus pernah mengumpulkan dana untuk memberikan topangan kepada jemaat di Yerusalem. Tetapi itu adalah persembahan sukarela, dan waktu itu gereja belum institusional, sehingga tidak ada pengajaran institusional yang menyebabkan pemberian itu dikurung hanya khusus kepada gereja. Tidak ada ayat itu. Yang kedua, kalau untuk orang Lewi itu memang dulu diatur di dalam perjanjian lama dengan cara persepuluhan. Persepuluhan itu diberikan kepada orang Lewi karena orang Lewi tidak punya
warisan tanah, sehingga mereka tidak bisa hidup kalau tidak disupport oleh 11 suku yang lainnya yang kemudian mendapat warisan tanah. Yang kedua, persepuluhan itu juga bukan hanya untuk orang Lewi, tetapi juga untuk janda-janda miskin, dan yang kedua itu adalah untuk yang ketiga itu untuk yatim piatu, yang keempat itu untuk mereka yang sedang mengadakan perjalanan ziarah ke Yerusalem dari berbagai kota di luar kota Yerusalem dan membutuhkan dana. Nah, orang-orang Yahudi di Yerusalem itu bisa memberikan persepuluhannya kepada mereka ini, sehingga rupanya di dalam perjanjian lama pun persepuluhan itu tidak hanya diberikan kepada bait Allah, tetapi juga kepada kelompok-kelompok seperti tadi. Jadi apakah di dalam kehidupan gereja sekarang ada yang bisa disamakan dengan kelompok Lewi? Jawabannya memang mengenai jawatan atau jabatan itu tidak ada, tapi mengenai fungsi keimaman, itu ada. Kalau mengenai jabatan tidak ada. Tapi kita itu secara keimaman di dalam 1 Petrus kita disebut sebagai kita itu imamat rajani. Sehingga fungsi-fungsi keimaman yang diperankan oleh orang Lewi itu diperankan juga oleh kita, anak-anak Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang melayani dengan penuh waktu dan tidak memiliki sumber kehidupan yang lain, mereka juga menjalankan fungsi-fungsi Lewi tadi. Sekalipun sekali lagi tidak bisa disamakan dari sisi jawatan, karena orang Lewi beda dengan kita sekarang. Tetapi dari sisi fungsi, itu fungsi-fungsi Lewi diperankan oleh orang-orang atau gereja zaman sekarang ada. Itu menurut saya. Terima kasih. Iya. Sekarang kami berikan kesempatan untuk penanya langsung yang ikut Zoom dari sektor 2 dulu, dari sektor 2. Tadi yang bertanya dari YouTube itu dari sektor 3, dan tadi yang bertanya langsung sudah ada dari sektor 4, yang belum adalah 2, 5, 1. Dari sektor 2 dulu. Ada sektor 6 itu, Bang. Hah? Sama Surtiani. Oh, sekarang. Oke. Untuk Boto sama Surtiani, silahkan disampaikan pertanyaannya, betul. Selamat malam, Pak. Kami bertanya tentang perpuluhan. Tadi kan Bapak bilang perpuluhan itu bisa dikasih, bukan di gereja aja disembahkan, bisa diberikan juga kepada janda miskin atau yatim piatu. Terus gini Pak, di dalam perjanjian lama kan itu perpuluhan itu kan diwajibkan. Itu memang 1/10 itu memang udah hak Tuhan. Sementara kan kalau di gereja kita kan itu kan belum diwajibkan 100%. Apakah itu salah di hadapan Tuhan atau gimana? Terus itu tadi juga yang kedua tadi yang itu tadi Pak, mengenai perpuluhan tadi, apakah bisa istilahnya kan istilahnya bulan ini kita berencana ini mau kasih sama gereja di kampung lah atau gimana, itu boleh nggak Pak gitu? Terima kasih, itu aja Pak. Iya, jadi saya jadi lupa pertanyaannya. Ya, pertanyaannya soal persepuluhan Pak Untung, soal persepuluhan. Iya. Nah, apakah seperti di GKPS di gereja kita sekarang seperti tidak ditekankan 100%? Apakah itu jadi salah? Itu ada satunya ya. Siap, oke. Begini, memang di dalam perjanjian baru itu tidak diajarkan tentang persepuluhan. Hanya kemudian kita itu belajar bahwa perjanjian baru sekalipun tidak memberi angka 1/10 dari penghasilan kita, tetapi tuntutannya lebih besar. Sebab apa? Tuntutannya adalah persembahkanlah hidupmu atau tubuhmu sebagai persembahan yang harum kepada Allah. Jadi kalau begitu, artinya sekarang perjanjian baru itu menuntut keseluruhan atau wholeness dari hidup kita. Itu untuk kita berikan kepada Tuhan, bukan hanya uang. Nah, tapi kalau kita praktekkan dengan uang, 10% itu adalah angka yang bagus untuk kita pakai berlatih. Berlatih untuk apa? Berlatih untuk memenuhi tuntutan perjanjian baru, berikan seluruhnya hidupmu itu. Nah, ini kan nggak mungkin bisa kita lakukan berikan seluruhnya.
tapi mempraktekkan memberi 1/10 itu juga bagus untuk dilakukan sekalipun PB tidak mengajarkan. Jadi apakah gereja kita salah ketika tidak mengajarkan persepuluhan? Tidak menuntut jemaat untuk memberi 10% itu sudah betul. Kenapa? Karena memang di PB sendiri tidak ada itu pengajaran khusus tentang memberi 10% di dalam perjanjian baru. Nah, kalau ada jemaat yang berinisiatif, saya mau mempraktekkan memberi 10%, angka di kisaran itu cantik, itu boleh, itu bagus, karena itu menjadi konteks untuk latihan iman. Saya akan bertumbuh dalam hal memberi dengan cara belajar memberi 10% lah tiap bulan. Yang kedua, kalau saya itu kemudian berpikir mau kasih ke gereja yang lain bulan depan, apakah salah? Tadi saya sudah katakan di PL pun persepuluhan itu tidak hanya untuk orang Lewi. Karena di PL jelas persepuluhan itu untuk 4 kelompok. Yang pertama Lewi, yang kedua adalah anak yatim piatu, yang ketiga adalah janda miskin, yang keempat adalah para peziarah yang sedang kehabisan stok di perjalanan karena mereka mungkin kurang stoknya, sehingga ketika mereka di kota Yerusalem, orang-orang bertanggung jawab untuk menolongnya dengan cara memberi persepuluhannya. Jadi di PL pun boleh, di PB pun saya rasa tidak ada masalah karena tidak ada aturan yang ketat di PB. Jadi sekali lagi, saya meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh GKPS tidak ada yang salah ketika tidak menuntut kita memberi 10%. Karena angka 10 itu angka paling kecil untuk kita berlatih iman. Terima kasih. Ya, Saya boleh? nah betul sama Surtiani, sudah puas? Dari saya lah. Bagaimana? Tar luka ya, Boto sama Surtiani tadi cemana? Sudah tuntas? Mana dia? Oke. Udah Pak, makasih. Oh, udah, makasih. Oke. Sabar lebih hamtok indah Kak. Iya. Itu Martina sabar tuk indah Kak. Lain dong ijon nukenaina perlobe. Ya, jadi kebetulan sektor saya adalah pedong mewakili, tapi dong pertanyaan sektor 1 Pak Untung dari YouTube, yaitu dari Besan sama Paulina. Dan saya satukan juga dengan pertanyaan lain karena hampir sama. Ini apa? Aplikasi-aplikasi daripada pemberian itu. Misalnya, apakah menolong orang dengan sejumlah uang karena dia berkekurangan? Ya, dia menolong orang dengan sejumlah uang karena berkekurangan. Baru yang lain juga memberi sumbangan untuk pelayanan-pelayanan termasuk aksi kasih untuk pembangunan gereja dan sebagainya. Nah, bagaimana statusnya itu di dalam hal Panggalangun? Itu Pak Untung. Setelah ini nanti baru Kakak Situa Martina. Iya, jadi di dalam perjanjian lama itu kata ibadah itu ditranslate dari bahasa Ibrani avoda. Jadi avoda atau ibadah itu berarti adalah pemberian kepada Allah. Jadi karena ibadah adalah pemberian kepada Allah, maka apa saja yang kita berikan itu bisa digolongkan sebagai ibadah. Kalau begitu, ibadah dan memberi itu tidak bisa dipisahkan, karena ibadah adalah pemberian kepada Allah. Lalu bentuknya apakah harus uang? Nah, kalau kita memang memberi kepada orang yang kekurangan itu uang, dan itu adalah pemberian kita sebagai syukur kita, maka kita sedang beribadah kepada Allah. Jadi saya mau tunjukkan, ingat ini segitiganya ya. Jadi ini segitiga dalam memberi. Yang di atas itu Allah, yang di kiri ini adalah saya sebagai pemberi, yang di kanan ini adalah si penerima. Perlu diperhatikan segitiga ini. Ketika kita memberi, si pemberi memberi kepada Allah. Ketika kita menerima, si penerima menerima dari Allah. Jadi baik yang memberi maupun yang menerima, semuanya mendapatkannya dari Allah. Jadi kalau saya memberi, walaupun tanganku bersalaman dengan orang itu, sebetulnya saya itu tidak memberi kepada orang itu. Saya memberi kepada Allah.
Nah, maka pikiran kita harus bersih dengan ini. Bukan kosong ya, bersih. Kalau kosong kan berarti nggak sehat. Bersih. Pikiran kita ketika bersalaman atau berkomitmen atau memasukkan ke dalam kantong persembahan, pikiran kita tidak boleh ke kantong itu, tidak boleh kepada siapa yang mengelola uangnya, tapi kepada saya memberikannya kepada Tuhan. Nah, lalu yang menerima, saya menerimanya dari Tuhan. Maka baik yang memberi maupun yang menerima tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Karena dua-duanya, yang satu memberi kepada Tuhan, yang satu menerima dari Tuhan. Tuhanlah yang dimuliakan. Jadi kalau kita itu kasih uang kepada orang, kalau itu memberinya kepada Tuhan, itulah ibadah. Bahkan bukan hanya uang, karena pemberian atau avoda bisa saja waktu, bisa saja itu adalah tenaga dan lain sebagainya. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Allah, atau lakukanlah untuk Allah, dan itu adalah ibadah kita. Nah, seperti itu ya, dari sektor 1. Jadi ingat yang garis 3 tadi, dari Allah kepada Allah. Makasih. Ya, mantap. Segitiga. Sekarang kami berikan waktu kepada Kakak Situa Martina Burgesang. Main Kak. Sektor 4. Boleh ya didengar ya? Boleh dengar? Boleh. Dengar. Nah, pertanyaan saya agak konyol sedikit gitu. Seringkali saya dengar itu disampaikan di dalam firman Tuhan itu, yang selalu yang menjadi tujuan ataupun yang menjadi contoh ketulusan itu adalah janda miskin. Apa enggak ada duda miskin? Saya pikir itu satu ya. Yang kedua begini, di dalam keluarga misalnya ya, kita punya orang tua. Nah, anak-anak dari orang tua ini sepakat, atau beberapa daripada anak orang tua ini sepakat memberikan setiap bulan kepada si orang tua lah. Nah, ternyata si orang tua ini memberikannya kepada anaknya yang membutuhkan begitu. Nah, ada beberapa anak ini jadinya bersungut-sungut. Setiap kita memberi, pastinya dikasih mama itu, atau pastinya dikasih bapak itu kepada anak yang satu itu. Sehingga dia tidak pernah berpikir untuk mencari duit, contohnya seperti itu. Salah nggak kira-kira ya Pak Untung kalau misalnya ada berpikiran seperti itu? Itu yang kedua. Yang ketiga itu saya mau bertanya tentang kalau misalnya begini, tadi sebenarnya sudah disinggung ya soal merlelang itu ya, merlelang. Adanya orang itu sebenarnya dia tidak mampu dan dia akhirnya tidak tulus untuk memberi. Tetapi si protokol atau ya pembawa acara pada saat acara itu langsung memutuskan hunbani Bapak On asonma katanya. Jadi karena malu didengar orang atau gengsi, akhirnya dia mengiyakan, mengakukan. Katakanlah itu misalnya 1 juta. Nah, setelah diminta kepada si bapak ini ditagih pemberiannya tadi, dia berkelit gitu. Saya kan nggak ada mengatakan 1 juta. Bapak yang menentukan saya memberikan 1 juta. Nah ini ya, jadi bagaimana ini kira-kira Pak Untung? Terima kasih. Ya, langsung Pak Untung, langsung kalau sudah jelas pertanyaannya langsung saja Pak Untung. Ada 3 tadi. Pertama, janda miskin dan duda miskin. Iya. Kenapa contoh? Nah, baru. Kenapa yang dipakai selalu janda miskin ini ketika kita itu sedang belajar tentang memberi? Itu yang susun UM-nya itu. Kalau dicari ayat yang lain banyaknya itu. Nang. Jadi saya biasanya juga pakai ayat yang lain, tetapi saya juga tadi sudah bilang kenapa janda miskin ini cocok, karena memang tolong jangan dibawa ke pribadi ya. Ini apa namanya, contoh di Alkitab. Jadi ini kenapa janda ini cocok untuk dipakai sebagai contoh,
Karena memang janda itu tidak punya status sosial di dalam masyarakat atau strata sosialnya orang Yahudi zaman Yesus dulu. Sehingga ketika mereka itu memberi, sebetulnya tidak ada untungnya apapun memberi. Nggak ada returnnya untuk dia. Tidak dihargai juga, toh mau memberi mau enggak ya sama saja. Yang kedua, kalau dia itu nggak memberi, justru dia itu mesti ditanggung oleh jemaat. Artinya dia salah satu pihak yang berhak mendapat persepuluhan dari persembahan persepuluhan jemaat, sehingga dia itu tidak ada untungnya memberi. Nah, ini dipakai contoh itu memang pas. Tapi contoh yang lain juga ada, misalkan pengalamannya Ratu Isabel ketika membawa persembahan satu peti ketemu dengan Salomo misalkan. Lalu kemudian Salomo itu kemudian bilang bahwa yang kau bawa itu ya kecil sekali, coba tengok harta saya. Lalu kemudian dia tengok hartanya dan kaget. Saya lupa apakah Isabel namanya ya, nanti tolong dicek. Nah, kemudian selesai dia melihat hartanya Salomo yang begitu banyak. Lalu kemudian kaget-kaget dia, loh ternyata yang ku dengar itu tidak seperti ini. Yang kulihat lebih banyak, lebih hebat dari yang ku dengar. Lalu pulang dia, Salomo itu kembalikan dari pemberiannya yang hanya satu peti, itu dikembalikan oleh Salomo berpeti-peti. Jadi kalau begitu, memberi itu seperti mengakses ketidakterbatasan Tuhan. Karena apa yang sedang kita itu lakukan dengan memberi, itu kita membuka atau mengintip kekayaan Tuhan yang tak terbatas itu. Dan Allah akan memberikan kepada kita kesempatan untuk menuai yang besar. Nah, itu juga ada contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kedua adalah seperti tadi budaya kita, misalkan seperti gengsi, kemudian malu atau apa yang karena terpaksa, lalu kemudian dia menjanjikan komitmen misalkan 1 juta. Jadi kalau saya itu saya rasa mesti dua-duanya yang diperbaiki. Yang pertama memang orang itu sendiri mesti berani mengatakan bahwa saya itu punya kemampuan sekian, sebab harus tahu prinsip-prinsip yang 3 tadi. Bahwa memberi prinsipnya dengan apa yang ada padamu, memberi prinsipnya adalah dengan sukarela. Kalau tidak ada 1 juta ya jangan janjikan segitu, karena malu, karena gengsi. Lebih baik katakan seberapa kemampuannya. Nah, ini kemudian untuk pribadi itu. Untuk kita sebagai sebuah komunitas atau gereja, nah kita lebih baik mengurangi praktek-praktek ini atau bila bisa kita itu meniadakannya. Kenapa? Karena memang akan lebih baik kalau tidak memberi ruang terjadinya kesalahan praktek-praktek memberi di dalam jemaat. Ketika mereka melakukan pemberian, itu terjadi karena terpaksa, terjadi karena rasa malu, terjadi bukan karena sukarela, karena dipaksa oleh keadaan. Nah, dua-duanya perlu diperbaiki. Saya agak lupa pertanyaan yang kedua tadi, apakah Pak Dharma mencatatnya? Ya, ini Pak Untung, pertanyaan yang kedua, ada sebuah keluarga, ada sekelompok anaknya memberikan rutin entah sekian juta kepada orang tuanya, yang sudah lansia lah misalnya, tapi orang tua ini justru memberikan uang itu kepada anak yang lain, sehingga si anak ini merasa kurang puas, pemberian mereka dibagikan kepada orang lain, sehingga anak ini mungkin anak yang tadi menyumbang rutin tadi mungkin mempertimbangkan untuk tidak ngasih lagi. Jadi macam mana sebaiknya itu? Apa tetap aja mereka tetap memberikan walaupun? Oke Pak. Ya. Oke Pak. Ini praktikal sekali ya. Jadi karena ini praktikal sekali, kadang-kadang tiap-tiap orang beda. Ini sudah pakai perasaan, sudah pakai kadangkala hati. Tapi setidaknya prinsip-prinsip Alkitab tidak bisa tidak berubah apapun situasinya. Saya kembali ulang prinsip yang segitiga tadi, bahwa ketika kita sedang memberi, maka saya sedang memberi kepada Tuhan. Yang menerima orang tua saya itu pun dia menerimanya dari Tuhan. Lalu kalau dia gunakan untuk apa? Pemberian kita sudah selesai tadi pada waktu saya menyampaikannya kepada Tuhan. Nah, kadangkala kita kemudian nggak jadi memberi, termasuk di dalam bukan hanya di keluarga ya,
termasuk itu kadangkala saya dengar di gereja itu ada yang tidak jadi memberi. Kenapa? Karena ada bendaharanya itu tidak baik misalkan. Nah, kita tidak boleh melihat seperti itu. Kita kalau seperti itu kita jadinya salah dalam menerapkan prinsip memberi. Memberi itu untuk Tuhan. Jadi kalau orang yang menerimanya, menerima dari Tuhan, mau dikelola untuk apa saja, relakan hati kita. Kenapa? Ya karena dia sudah menerima dari Tuhan. Kalau besok kita memikir ada hal yang tidak baik dari itu, kita bisa mengevaluasinya. Mengevaluasi mungkin jumlah pemberiannya atau ketepatan sasarannya, sehingga tidak harus diberi dalam bentuk uang. Misalkan beras, misalkan kebutuhan pokoknya apa, sehingga apa yang kita khawatirkan nanti akan dikasih ke orang itu tidak terjadi lagi. Nah, kita bisa bersiasat seperti itu, Nang. Jadi kalau biasanya dikirim uang, oh besok bulan depan saya kirim aja beras 10 kilo. Kenapa? Kebutuhannya itu lebih tepat sasaran itu, dikasihkannya pun ya sudahlah, supaya saya tidak korban perasaan. Kadangkala antara apa yang kita ketahui tentang firman Allah dan perasaan kita tidak berjalan sejalan. Karena kita tahu bahwa saya memberi ke Tuhan. Kita pun tahu orang tua kita menerima dari Tuhan. Tapi kita juga tahu bahwa si dia yang menerima pemberian dari orang tua itu jadi bergantung malah sekali. Saya nggak maulah kalau begitu kasih lagi. Nah, kadangkala di situ berseberangannya. Gitu ya, Nang ya. Jadi tetaplah memberi dengan sukacita. Makasih. Oke. Nah, sekarang sektor 5. Nah, itu nampaknya sektor 5 belum terwakili nih, sektor saya sendiri nih. Adong dona per sektor 5 hitana Rohjon. Ada di YouTube itu, Bang. Adong. Sektor Dari 5. YouTube. Sektor 2 kayaknya. Nah, maksudku kalau sektor 5 ada ya nggak yang hadir? Ya, kalau nggak ada saya lah dulu mewakili sektor 5 ya Pak Untung. Nah, sebelum dari yang dari YouTube saya tadi menyinggung tadi contoh yang diberikan Pak Untung sendiri. Ya. Seseorang jemaat bisa mempertimbangkan untuk tidak memberikan kepada gereja tertentu karena dilihatnya bendaharanya dalam tanda tanya. Ya, kalau dilihatnya bendaharanya tadi kurang baik atau kurang bisa dipercaya, kan itu jadi contoh yang diberikan Pak Untung. Ya. Sementara Pak Untung sendiri bilang juga tadi nggak apa-apa berikan saja. Itu satu informasi. Tapi tadi kan sebelumnya Pak Untung sudah menjelaskan juga kita harus memberikan kepada gereja yang subur, tempat yang subur. Sementara kalau kita tahu tidak bagus dikelola, berarti menurut saya itu tidak subur, sehingga bisa saya tahan dulu untuk tidak memberikan ke situ. Bagaimana itu Pak Untung? Iya, itu tetap konsisten dengan yang kita bicarakan tadi, Pak. Tidak ada masalah. Jadi kalau saya memang betul-betul tahu bahwa tempat saya memberi adalah lahan yang kering, sehingga saya tabur pun berapa banyak itu tetap saja tidak menghasilkan buah karena ladangnya ini ladang yang berbatu-batu. Maka kemudian saya berpikir ulang, mengevaluasi, dan saya harus mencari tanah yang subur untuk saya itu bisa tabur lagi. Nah itu ya enggak ada masalah Pak. Itu bukan inkonsisten, itu konsisten dengan apa yang kita bicarakan. Jadi saya rasa tidak ada masalah ketika kita kemudian mempertimbangkan lagi untuk kemudian memberikan pemberian kita itu ke tanah yang subur, yang lebih subur lagi. Gitu. Karena bagi saya prinsipnya atau bagi Alkitab prinsipnya adalah di mana Injil diberitakan, di mana nama Yesus diberitakan dan banyak jiwa dimenangkan, maka itu tanah yang subur. Jadi kalau begitu ada juga kemudian kebanggaan dan kesalahan gereja. Apa itu kebanggaannya? Ketika akhir tahun laporan pertanggungjawaban, mereka itu bisa saving account dan kemudian saving account-nya itu banyak sekali, kadangkala mereka merasa berhasil. Nah, apakah gereja itu sama dengan seperti perusahaan yang harus saving account? Enggak. Gereja itu punya tugas mengelola dan menyalurkan ke sasaran yang tepat. Kadangkala kita tidak harus saving account. Kenapa?
karena memang dipakai untuk pelayanan. Jadi keberhasilan kita bukan karena saving account. Jadi tanah yang subur adalah tanah yang di sana Injil diberitakan, nama Yesus diberitakan, banyak jiwa dimenangkan dan bertumbuh, dan mereka adalah tanah yang tepat untuk kita tabur. Begitu, Pak? Ya, saya kayaknya karena waktu kita akan berikan satu lagi nanti penanya langsung di Zoom. Tapi sebelum sampai ke sana, ada ini dari Situa Noah, Pak Untung. Ada pertanyaan dari Situa Noah, saya bacakan. Ya, kalau saya singkat ini adalah bagaimana jika pemberian itu yang diterima bukan dalam bentuk uang, namun dalam bentuk pengetahuan, ilmu, dan kreativitas, sehingga yang menerima mendapatkan manfaat yang positif dari pemberian tersebut. Bagaimana penjelasan spesifikasi memberi yang seperti ini, Pak Untung? Iya, tadi sudah saya bahas ya, bahwa ingat, kita kan sedang mengkaitkan antara persembahan dan penyembahan. Sehingga persembahan adalah penyembahan kita. Nah, saya tadi kemudian merubah sedikit istilah dari penyembahan itu dengan kata ibadah. Nah, ibadah itu adalah terjemahan dari kata Ibrani avoda. Avoda itu adalah pemberian. Jadi kalau begitu, yang disebut pemberian di dalam Alkitab tidak murni dalam bentuk materi. Bisa saja itu sesuatu yang berwujud imaterial. Itu adalah kecerdasan, itu adalah bantuan kemampuan untuk penambahan pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Tetapi itu semuanya adalah bagian dari pemberian saya kepada Allah. Itu ibadah saya. Begitu Pak Noah. Jadi itu pun ibadah. Jadi kalau saya itu kemudian karena keahlian saya, kemudian saya membantu orang lain dengan keahlian saya, misalkan mengajari musik. Nah, orang yang saya ajari itu adalah objek ibadah saya. Kepada Tuhan saya beribadah, tapi Tuhan tidak kelihatan. Lalu saya butuh objek. Objek itu adalah orang yang Tuhan antarkan untuk saya ajari. Dialah objek ibadah saya. Walaupun objek yang sejati adalah Allah sendiri. Gitu Pak. Jadi bisa materi, bisa imaterial, itu ibadah. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan pengalaman bait Allah tadi, karena kebutuhan komunitas, nah itu memang uang. Tapi gereja bukan hanya butuh uang. Gereja juga butuh keterampilan, gereja butuh pikiran kita, gereja butuh dana, gereja butuh semua yang kita butuhkan untuk kemajuan kita bersama. Makasih Pak. Sekarang yang terakhir saya berikan kesempatan kepada sektor 2, karena dari tadi belum ada. Kalau ada sektor 2, ada yang sektor 2? Sektor 4. Sektor 4 dulu kalau gitu. Sektor 4, silakan. Bekam. Ya, mungkin perlu dijelaskan lagi Pak, apa sebenarnya perbedaan kewajiban dengan persembahan? Karena tadi ada di YouTube itu ada juga yang bertanya, lebih bagus dia menyarankan supaya memberi kepada keluarga yang masih berkekurangan daripada ke gereja begitu. Kadang-kadang kan itu kewajiban, membantu orang tua itu kan kewajiban, bukan pemberian ataupun ucapan syukur. Kemudian yang kedua, tadi ada Situa Bapak Joy juga menyinggung bahwa ada gereja yang kurang subur atau bendahara yang dalam tanda petik kurang bagus, ya. Barangkali mungkin perlu dipertimbangkan juga ketika kita bergereja di gereja yang tidak subur, itu tentu kontradiktif, ya kan? Mengapa kita bertahan di situ? Kemudian yang kedua, bagaimana gereja itu tidak akan menjadi subur kalau memang sumber daya termasuk persembahan yang kita seharusnya kita berikan ke gereja tersebut, kita berikan ke gereja lain. Mungkin sudah bisa didapat intinya ya. Terima kasih. Ya, langsung aja Pak Untung. Ini mungkin yang terakhir ini, karena waktu juga sudah apa? Iya. Jadi tadi dikaitkan oleh Pak Sintua Desri
bagaimana kita membedakan antara kewajiban anak kepada orang tua dan kemudian kewajiban kita kepada komunitas atau orang percaya, sesama orang percaya dan gereja. Nah, memang di Alkitab juga kita diajarkan bahwa kita harus memberi pertama-tama itu kepada orang yang paling dekat dengan kita, keluarga. Lalu kemudian komunitas kita, yaitu orang percaya, sesama orang percaya atau gereja. Sehingga memang kita tidak pernah dapat pemisahan secara spesifik di sana. Tetapi memang dalam kultur ada juga pemisahan bahwa kalau kepada orang tua itu adalah tanggung jawab dan kewajiban. Itu tak bisa tidak, itu harus dilakukan. Saya rasa juga itu bijak untuk dilakukan. Jadi bedakan itu, bahwa ini adalah tanggung jawab saya sebagai anak untuk memelihara apa yang menjadi kebutuhan orang tua, sehingga dia tetap saja memberi kebutuhan orang tuanya sebagai tanggung jawab. Nah, walaupun di Alkitab juga ada pemberian wajib yang adalah tanggung jawab seperti tadi. Misalkan persembahan kurban, kalau ada yang berdosa mesti potong ini itu wajib. Tidak bisa tidak, karena kalau tidak itu korban penghapusan dosa itu tidak terjadi pengampunan, sehingga ada juga kewajiban. Nah, kepada orang tua mungkin seperti tadi, yang kultural tadi dan bagus dijalankan saja, karena kewajiban lakukan, dan kepada gereja itu sebagai sebuah kewajiban yang beda lagi, sebagai kewajiban kepada komunitas. Jadi kalau begitu ada dua kewajiban, kewajiban kepada keluarga dan kewajiban kepada komunitas orang percaya. Kemudian tadi yang kedua adalah mengenai isu bagaimana kalau kemudian kita itu justru nggak memberi kepada tempat yang kita anggap tidak subur, atau yang kedua tadi gimana kalau nggak, kenapa dia tetap bertahan di situ kalau tempat itu sudah nggak subur, kok nggak pindah saja. Ya, saya nggak tahu kenapa orang itu nggak pindah, tapi yang jelas mungkin ada beberapa alasan, ya mungkin saja bisa saja alasan kultural. Tapi yang jelas yang dimaksud tidak subur itu, maksud saya adalah di mana tidak ada pemberitaan Injil, di mana tidak ada pertumbuhan rohani, lalu kemudian kita itu mengalami kesulitan untuk menerobos bersama-sama di dalam komunitas jemaat lokal itu untuk membuat kontribusi positif. Sehingga karena begini Pak, sistem bergereja kan tidak sama di setiap gereja. Dengan sistem pemerintahan gereja kita yang presbiterial kongregasional, maka keputusan-keputusan ada di para presbiter dan kongres. Sehingga ketika kita mengambil keputusan itu kongres yang kemudian menjadi pengambil keputusan. Tapi ada sistem gereja yang lain yang misalkan itu menggunakan sistem misalkan sinodal papal, sehingga segala sesuatu diputuskan dari puncak sana dan orang lokal itu tidak punya tanggung jawab. Nah, kadangkala sistem ini menghalangi kita untuk memberi kontribusi. Kenapa? Ya karena kita tidak punya ruang di situ. Atau misalkan sistem yang lainnya, misalkan sistem seperti dinasti. Sistem dinasti itu berarti keputusan ada di satu orang di gereja itu, sehingga hanya bapak itulah yang bisa mengambil kebijakan apapun. Nah, sehingga ketika kita berjemaah di situ, kita itu tidak bisa memberi kontribusi untuk perbaikan. Kenapa? Ya karena orang itu satu-satunya. Nah, kalau kita di GKPS, kita akan menggunakan sistem pemerintahan yang sinodal, presbiterial sinodal, maksud saya presbiterial sinodal, sehingga kita punya para presbiter, punya utusan untuk di sinode bolon untuk mengambil keputusan, sehingga kita bisa terwakili keputusan kita. Nah, bedanya sistem-sistem gereja itu kadangkala juga menyebabkan kita itu sulit memberi kontribusi. Nah, kalau kita kontekskan ke GKPS, kenapa ada orang GKPS yang justru menahan pemberiannya? GKPS Padang Bulan lah, dan menahan pemberiannya. Lalu kemudian dia malah kasih ke gereja lain, dan dia merasa nggak bertumbuh di GKPS. Nah, kalau seperti di GKPS Padang Bulan ya, dia merasa nggak bertumbuh, dia merasa terganggu hatinya, malah dia itu nggak pernah datang, nggak pernah berkontribusi, persembahannya malah dikasih ke gereja lain.
Nah, kalau seperti itu Pak mungkin agak berbeda. Nah, itu orang itu harus merimang-rimanginya sendiri apa yang saya katakan. Terima kasih Pak. Ya, jadi sudah sejauh ini waktunya sudah lumayan. Kita bersyukur ada 9 itu kira-kira respon untuk bertanya, dan kita anggap sudah terwakililah semua sektornya. Terima kasih untuk Pak Untung dan untuk respon kita semua. Sampai pada pertemuan Zoom berikutnya supaya lebih semangat lagi. Sekarang sudah bisalah ditutup oleh Pak Untung dengan doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang kami baru saja bicarakan. Tetapi kami juga mengetahui bahwa kami selalu terhalang untuk kemudian melakukan apa yang kami ketahui tentang firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya darah dan daging kami yang lemah ini tidak menghalangi kami untuk setia kepada kebenaran-kebenaran Allah. Izinkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu berperang melawan daging dan darah kami yang selalu menginginkan kami untuk berbuat serong dari kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang kami ketahui bisa kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan firman yang sudah Engkau ajarkan pada kami. Kami terus menyerahkan hidup kami dalam pemeliharaan tangan Allah. Kiranya Engkau terus menjagai dan melindungi kami. Amin.